Iya, semangat sekali ya pada malam hari ini. Kita jumpa lagi dengan saya Inem si Hitamhi tambah manis. Iya. Kali ini kita berada di acara Kompa Gowi. Ya, dalam PA Pemuda dan Remaja GKJ Gondang Winangun. Sungguh teman-teman saya ini mensupport saya dengan luar biasa. Terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh 3 teman saya, yaitu Mas Yusa Satria Baja Hitam yang kemarin. Oh beda ya. Sama Mas Ivan Gunawan yang kemarin. Oh iya, bukan. Kecilannya Ivan ini ya. Dulu segini, sekarang segitu ya. Sama Mas Lusito juga, sama Mbak Vivi Indita Putri. Oh, Wulannya kan lagi nemenin Bintang. Gini dong. Dan sudah ketawanya sudah. Dan kali ini saya juga ditemani oleh pembawa firman yang sangat menawan, sangat memikat hati. Tinggi bukan tiang, putih bukan susu, manis bukan permen, ganteng bukan Aliando. Siapa dia? Langsung saja, Pak. Angel. Kamu ganteng di hati aku, Mas. Ya. Langsung saja kita sambut Pak Purno. Selamat datang Pak Purno. Selamat datang, terima kasih. Wah meriah banget ya. Iya. Artisnya memang luar biasa Gondang Winangun itu. Sangat luar biasa. Ya. Shalom adik-adik yang di rumah maupun yang di gereja. Shalom. Ini dia tadi yang tinggi bukan tiang, putih bukan susu, manis bukan permen, ganteng bukan Aliando tapi Pak Purno. Iya. Bisa aja, pinter nih ngalem. Ya Mbak Item itu namanya siapa toh? Apa Pak? Asmane sinten? Kulo Melina Inem. Oh Mbak Inem toh. Iya. Oh, okay. Kondang ini kule Inem nih wow. Iya. Nah, sebelum kita lebih mengenal lebih jauh Pak Purno, kita mau mendengarkan satu lagu pujian yang satu ini. Biru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu
Nggih, monggo Pak Tomo. Pak Tomo. Kula sanes Pak Pendito lho. Mungkin kalah kamu kepikiran yang kali Pak Pak Pendito. Monggo Pak Purno. Nggih, matur nuwun. Shalom Mbak-mbak, Mas-mas. Shalom. Sungguh luar biasa kita bisa berjumpa dalam PA Komparem Gowin Gondang Winangun. Nah, pada saat ini merupakan bulan-bulan kita akan merayakan Paskah. Nah, dari teman-teman Komparem memilih judul untuk saat ini yaitu Kasih Nyata Allah. Itu terambil dari Timotius 2 ayat 11 sampai 15. Apa itu kasih nyata Allah itu? Namun sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa kami yang mengantarkan. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa atas segala kasih, berkat, dan kelimpahan rahmat-Mu yang selalu baru di sepanjang kehidupan kami. Urapan kasih-Mu selalu nyata di sepanjang kehidupan kami. Terkhusus saat ini Engkau akan menyegarkan jiwa kami. Firman-Mu akan menaburkan benih-benih yang menguatkan akan iman kami kepada Kristus. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami satu persatu, mampukan kami untuk menerima, mengelola, terlebih lagi menjalankan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ini adik-adik mau saudara-saudara ya enak itu biar enggak kaku gitu itu. Saudara-saudara aja ya. Saudara-saudara aja. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Titus 2, surat Titus 2 ayat 11 sampai 15. Yang demikian firman-Nya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk mengkuduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, terlebih lagi menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada kami yaitu kasih Allah yang nyata. Tema ini tadi diambil dari ayat yang pertama tadi, ayat yang ke-11 tadi. Nah, kasih Allah yang nyata. Kasih Allah yang nyata itu seperti apa toh? Yang dikaitkan dengan ayat ini gitu. Kami akan menyampaikan dua hal kasih Allah yang nyata itu. Yang pertama adalah kasih Kristus yang menyelamatkan manusia dari maut kekal. Manusia Adam telah jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka maut itulah tempatnya. Namun karena karya Kristus yang rela menderita, mati di kayu salib, dan akhirnya mati turun ke dalam kerajaan maut, disitulah
puncak karya Kristus, yaitu mengalahkan kuasa maut. Kuasa maut tidak lagi berkuasa atas manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Kristus telah melakukan penggenapan dan pengharapan kita dengan penuh bahagia. Pengharapan apa atau itu? Yaitu memulihkan kembali manusia. Yang semula manusia itu hidup dalam kondisi yang kudus, suci di kerajaan surga. Karena dosa tadi sudah dibuang dari surga dan dipulihkanlah karena karya Kristus tadi. Manusia boleh memasuki kerajaan surga lagi. Manusia berhak masuk dalam kerajaan surga hanya karena kasih Allah. Dalam Kristus Yesus, maka manusia bebas dari kuasa maut dan berhak lagi masuk dalam kerajaan surga. Itulah dua hal kasih Allah yang nyata dalam kehidupan manusia. Nah, saat ini kita ini masih hidup di dunia. Apakah kasih Allah itu nyata dalam kehidupan kita ataukah hanya nanti di dalam kerajaan surga saja? Mari kita cermati lagi. Kita cermati lagi dari ayat-ayat tadi. Nah, kalau kita mencermati, kita masih hidup di dunia ini, dihubungkan dengan kasih Allah yang nyata itu, ada perintah ataupun amanat yang agung dari Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Apa itu? Ayat 15 menyatakan demikian. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ini perintah dari Tuhan. Kita diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan, menasehati, dan meyakinkan orang akan apa? Akan kasih Allah yang nyata. Supaya apa? Supaya banyak orang yang bisa menikmati kasih Allah tersebut, yaitu menikmati hidup kekal di surga. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, Tuhan memerintahkan kita untuk melaksanakan perintah Tuhan tadi. Bekalnya apa agar kita itu bisa melaksanakan atau menjalankan perintah Tuhan tadi? Ayat 12 menyatakan demikian saudara-saudara. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang. Di dalam dunia sekarang, Tuhan mendidik kita. Mendidik tentang apa? Ada 4 hal yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu pertama, beribadah. Beribadah. Agar kita bisa mewartakan tentang kasih Allah yang nyata, tentunya kita harus membangun ibadah, membangun keintiman dengan Tuhan. Firman Tuhan menyatakan demikian saudara-saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya yakin ayat ini mas-mas dan mbak-mbak semuanya hafal. Hafal di keluar kepala ngelotok gitu gambarannya gitu ya. Nah, inilah yang menjadi dasar kita mendahulukan, mengutamakan Tuhan di atas kehidupan kita. Kalau orang percaya itu meletakkan atau mencari dahulu Allah, maka yakinlah bahwasanya semuanya di dalam kehidupan kita ini akan ditambahkan. Kalau kita mau menempatkan Tuhan lebih utama dari
pribadi kita, maka yakinlah usaha kita itu pasti akan berhasil. Bukan saya itu sombong, tapi saya ingin bersaksi kepada anak-anak ataupun teman-teman Komparem Gondang, bahwasanya saya dulu pernah sakit yang luar biasa sakit. Karena dekat dengan Tuhan, saya diselamatkan oleh Tuhan. Demikian juga tentang karir, tentang rezeki, tentang jabatan di kemajelisan. Semua itu bukan karena saya sendiri, bukan karena kepandaian saya, tetapi karena saya dekat dengan Tuhan, maka itulah ditambahkan kepada diri saya, kepada keluarga saya, menikmati berkat-berkat Tuhan. Nah, demikian juga kepada saudara-saudara ataupun adik-adik dan mbak-mbak semua, yen ngoyak-oyak cita-cita, yo jangan hanya mengandalkan pada pikirane, kepinterane dewe, tetapi andalkanlah Tuhan. Orang yang berhasil itu bukan karena nilainya 9 semua, tetapi orang yang berhasil adalah yang mampu mengelola kehidupan ini dengan nilai. Itu yang pertama, beribadah. Yang kedua adalah meninggalkan kefasikan. Meninggalkan kefasikan. Orang fasik adalah orang yang tidak memiliki prinsip kasih. Baik itu kasih kepada sesama, terlebih lagi kasih kepada Allah. Nah, ciri-ciri dari orang yang fasik adalah egois, tinggi hati. Nah, orang itu mementingkan kepentingannya pribadi sendiri, tidak peduli akan kepentingan orang lain. Yang saudara-saudara, rekan-rekan Komparem, saya yakin enggak semuanya peduli pada sesama, nggih. Hebat pokoknya. Ya. Ciri yang kedua adalah tidak peduli kepada sesama. Yang ada orang yang menderita malah disyukurke. Syukur kowe. Nah, itu rakyat bukan orang bijaksana, tetapi bukan orang yang bijaksana tapi orang yang fasik. Yen wong loro ki ya ditulungi, ora malah disyukurke, gitu toh. Yang lebih jelek lagi cirinya adalah meremehkan akan kuasa Allah. Yen aku pinter, aku sukses, iki mergo aku dhewe. Aku le pinter, aku le iso. Gusti Allah kira ono apa-apa. Itu adalah keliru. Setiap bagian tubuh kita tidak ada satupun di luar kendali Tuhan. Mbok sak kuku irenge awake dhewe semua dalam kendali Tuhan. Maka apabila panjenengan semuanya berhasil atau sukses, yakinlah bahwasanya itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, kalau panjenengan semuanya ingin di muka teman-teman semuanya berwibawa atau dihargai orang lain, tinggalkan kefasikan itu. Jangan senang kilo, aang kilo. Paling pinter dewe, paling bagus dewe ya, Mbak. Oh, yang liane ki jangan sampai itu. Kemudian peduli kepada sesama, yang kancane lagi loro, yo ditilii. Yang lancane sedih, yo dihibur. Ora malah ditinggal lunga. Wis pikiran dhewe karep-karepmu dhewe. Demikian juga akan keberhasilan kita, kesuksesan kita itu, ayo tetap kita puji nama Tuhan, bersyukurlah akan keberhasilan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga yang Tuhan berikan kepada kita adalah hidup bijaksana. Orang dikatakan bijaksana adalah orang yang mampu menghadapi setiap persoalan itu dengan menggunakan hati. Yen basa Jawine ngagem manah. Bukan mengandalkan ini. Pikirane, tenagane itu bukan bijaksana.
dia juga secara arif, cermat, teliti di dalam menghadapi setiap kesulitan-kesulitan ini. Nah, kalau teman-teman misalnya sedang berperkara dengan temane, ojo terus, yo si A kae diparani, arepe piye? Tantang wae. Yen nang omahe rano krutuki omahe. Wah, itu namanya bukan hidup bijaksana. Ning bijaksono. Nah, kalau Tuhan mengingatkan kepada kita begini, Mbak-mbak dan mas-mas, cerdik seperti ular, tulus seperti kok merapi? Merpati, Nah, merpati. Maknanya apa? Di dalam kita menghadapi persoalan, mari kita berpikir secara jernih dan bijaksana. Demikian juga kita harus memiliki hati yang tulus di dalam melayani orang lain. Membantu orang lain ki orang nganggo pamrih, tetapi tulus melayani orang lain. Yang keempat adalah adil. Adil. Makna dari adil adalah tidak berat sebelah. Kayak timbangan itu ya anu kan roto gitu, tidak berat sebelah. Itu adil. Ora pilih kasih. Misale aku lagi duwe di gorengan. Sing arep tak kei Mas Aji wae, regane ketuane Komparem gek bagus meneh. Sregep meneh lho. Ning yen karo Mbak Inem sorry. Sorry. Mergan Ketahuan deh. Janganlah seperti itu. Semua itu adalah teman kita. Podo. Janganlah memandang orang lain dari pangkate, derajate, ataupun hitam putih kulite. Itu adalah semuanya sama di mata, di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih di antara kita di mata Tuhan. Demikian juga terhadap hukum di pemerintahan. Semua orang di mata hukum adalah sama. Untuk itu, mari kita bersikap adil kepada teman-teman kita, kepada saudara kita yang golek konco ki aja terus aku seneng golek konco sing putrane Pak Lurah. Putrane Pak Bupati, men engko entuk lungguhan kan nggih Bu? Anak pejabat. Wah. Komen yen nang kono numpake Pajero, panas jebon jero. Adil harus tidak berat sebelah, tidak pilih kasih. Itu tadi Tuhan yang berikan kepada kita agar kita bisa bersaksi menyatakan bahwasanya kasih Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Demikian juga nanti di kekekalan Allah menjanjikan kita hidup kekal di surga. Yaitu dengan cara nomor 1, takut akan Tuhan, beribadah tadi. Kemudian tidak munafik, bijaksana dan adil. Agar apa? Kasih Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Demikian juga terhadap sesama kita. Dan terlebih lagi, kalau kita sudah bahagia di dunia, akhirnya nanti di kekekalan kita lebih bahagia lagi. Menemukan kebahagiaan yang sejati, yaitu dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Ngaten sederek-sederek mbak-mbak, mohon maaf renungan singkat karena dibatasi hanya 15 menit toh Mbak. Matur nuwun. Nggih, monggo. Kok monggo? Sami-sami. Gak fokus ada Pak Purno aku. Grogi ya? Grogi. Enggak usah grogi. Semuanya katanya tadi sama. Oh iya. Oh, iya. Ditutup dengan doa sekalian. Oh Pak Purno. ngaten. Nggih. Oh, nggih. Monggo Mas-mas lan Mbak-mbak untuk PA kali ini kita tutup di dalam doa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat-Mu, makanan rohani yang telah kami terima. Kasih-Mu nyata di sepanjang kehidupan kami.
jaminan kasih-Mu juga nyata akan kami nikmati nanti di kekekalan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus agar kami bisa hidup seturut dengan firman-Mu. Kami bisa bersikap adil, tidak munafik, berwibawa, sehingga kami bisa dimampukan untuk mewartakan tentang kasih Allah yang nyata di dalam kehidupan kami. Mohon pengampunan apabila di dalam kehidupan kami ada dosa di hadirat-Mu, sehingga tidak menghalangi akan berkat-berkat yang Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami. Kami akan mengakhiri PA kali ini dan akan undur dari di tengah-tengah jemaat-Mu. Kiranya Tuhan berkati di dalam setiap aktivitas kami. Kami serahkan hidup dan penghidupan kami di hari ini, di malam ini untuk beristirahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa sekali firman pada malam hari ini yang dibawakan oleh Pak Purno tadi. Ya, kasih Allah nyata. Itu tadi dengan yang bijaksana bukan bijaksono gitu toh tadi. Terus adil, takut akan Tuhan itu. Nah, teman-teman, tiba saatnya untuk kami berpamitan. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk beribadah bersama Kompak Gowin. Juga terima kasih sudah mau bareng-bareng kita memuji nama Tuhan. Sudah 30 menit berlalu kita menemani teman-teman semua. Saatnya kita undur diri dan jangan sedih karena minggu depan Kompak Gowin masih ada lagi. Terus saksikan Kompak Gowin setiap hari Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di channel YouTube GKJ Gondang Winangun. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar dapat mengikuti ibadah-ibadah yang lainnya. Terus semangat, jaga kesehatan, terus berkarya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa kembali.